Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, tim Xiaoyan yang berusaha melarikan diri dari pengejaran tentara-tentara surgawi. Setelah memastikan bahwa orang-orang dari istana surgawi benar-benar telah mati dan dibunuh oleh mereka, Wang Hai jelas tidak berencana untuk melepaskan tim Xiaoyan begitu saja. Jadi dia harus menemukan cara untuk mencegat Xiaoyan. Wang Xing pun segera bergerak setelah mengetahui berita itu. Namun Sui Qi tidak menjelaskan kepada Wang Jing terlebih dahulu bahwa tim Xiaoyan berhasil membunuh Guan Er dan juga Cao Ge sebelumnya. Sui Qi hanya memberitahu Wang Jing bahwa dia akan diberikan hadiah jika dia berhasil membunuh tim Xiaoyan itu. Karena itu, Wang Jing kali ini tidak membawa banyak pasukan untuk mencegah tim Xiaoyan. Saat ini sudah ada 4 kapal yang mengejar Xiaoyan. Dan ada lebih dari selusin petarung kuat dari istana surgawi yang sedang memburu tim Xiaoyan kali ini. Di kapal Interpid, semua orang terlihat sangatlah nyaman. Dan karena dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk bisa sampai ke arah tujuan, jadi mereka pun punya banyak waktu untuk bersantai kali ini. Kapal Interpid ini juga sangatlah besar. Semua orang terlihat nyaman dan setiap orang memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Dan dekorasi interiornya cukuplah mewah sehingga dapat membuat istirahat orang-orang di sini menjadi lebih nyaman lagi. Sementara itu di kamar tempat Xiaoyan berada, dia sedang menyegel kamarnya dengan kekuatan jiwanya supaya tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Kakak Xiaoyan, tunggu sebentar, ucap dari Sun Er. Ini kalau pendampingnya cewek lebih menjiwai gua. Duh, semoga aja ada ya. Sun Er, ada apa? Tanya dari Xiaoyan. Masih banyak waktu untuk kita bisa melakukan itu. Aku ingin berbicara dulu denganmu. Masih banyak yang ingin aku bicarakan, ucap dari Sun Er. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menatap wajah Sun Er. Matanya tidak beranjak sedikit pun dari wajah Sun Er. Lalu dia merapatkan rambut atau mengikatkan rambut Sun Er yang agak berantakan. Sun Er pun lalu menundukkan kepalanya dengan sangat malu. Sun Er, kamu tidak pernah berubah sama sekali. Kamu masih sangat cantik seperti dulu, ucap dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan juga tidak berubah, ucap dari Sun Er. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu juga merindukanku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Sun Er pun lalu menganggukkan kepalanya. Saat melihat penampilan Sun Er yang sudah sangat menggoda, Xiaoyan pun tidak bisa menahan hasrat di dalam hatinya. Dan dia kembali memeluk pinggang Sun Er. Setelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, Xiaoyan dan Sun Er masih tidak pernah keluar dari kamar mereka. Mereka sepertinya menghabiskan waktunya dengan dupak dinding saja. Adapun Xiao Yueli saat ini sedang merasa aneh karena sosok Raja Tianjang selalu muncul di benaknya tanpa sesuatu alasan pun. Kenapa aku selalu memikirkan orang tua bodoh itu ya? Sialan, orang tua sialan, ucap dari Xiao Yueli. Namun di suatu tempat Raja Tianjang yang sedang meminum anggur pun tiba-tiba bersin. Hacis. Sepertinya gadis kecil sialan itu sedang memikirkanku. Ucap dari Raja Tianzang. Tetapi Xiao Yueli juga menyadari bahwa saat ini ingatan dari kehidupan masa lalunya secara bertahap mulai pulih. Ingatan ini tanpa sadar bergabung ke dalam pikiran Xiao Yueli. Dan ini juga mempengaruhi segala sesuatu tentang Xiao Yueli tanpa sadar. Kepribadian, cara berbicara, dan juga sikap dalam melakukan sesuatu semua perlahan muncul kepada Xiao Yueli dalam proses yang sangat halus. Xiao Yueli mungkin masih ingin menjadi dirinya sendiri sekarang, tetapi sulit untuknya tidak terpengaruh oleh ingatan masa lalunya.
Aku pernah mendengar bahwa lelaki tua itu pada saat di kehidupanku sebelumnya sangatlah menyukai Pluto. Tetapi untungnya saat ini kita tidak bersama, ucap dari Xiao Yueli atau bergumam. Dia secara jelas menolak hubungan antara Pluto dan juga Raja Tianzang di kehidupan sebelumnya. Tetapi waktu secara perlahan akan mengubah segalanya, dan hal-hal yang diingat tentang Xiao Yueli pada akhirnya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya atau kehidupannya yang dulu. Xiao Yueli masih tidak dapat memahaminya saat ini, tetapi dia secara bertahap akan memahami apa yang paling berharga baginya suatu hari nanti. Dalam sekejap mata, beberapa bulan pun telah berlalu dan Xiaoyan dan juga Sun Er masih belum muncul, alias masih dumpak dinding saja di dalam kamar. Sepertinya akan lecet-lecet. Maksudnya pintunya dicakar sama Xiao Yueli. Sehingga Xiao Yueli pun merasa cemas. Apakah sebentar lagi aku benar-benar akan mempunyai adik ya? Gumam dari Xiao Yueli lagi. Sementara itu, di dalam kamar, Xiaoyan dan juga Sun Er masih melakukan kultivasi saling memacok dan papacok-pacok. Sun Er yang sudah memulai kewalahannya karena keperkasaan Xiaoyan ini tidak ada hentinya. Dia sedang meringkuk di dada Xiaoyan. Kenapa ada ngos-ngosan seperti itu? Apakah Sun Er ingin kembali ke dunia bawah? Tanya dari Xiaoyan. Aku tidak juga sih. Saat ini aku hanya ingin berada di samping kakak Xiaoyan saja, jawab dari Sun Er. Aku juga ingin kamu tetap ada di sampingku, tetapi aku juga tidak cukup kuat untuk melindungimu sekarang. Aku pikir aku akan bisa melakukannya, tetapi saat ini sebagian besar anggota tim Verlas pun telah mati karena aku, ucap dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan tidak perlu terlalu sedih. Aku mendengar dari Xiao Yueli bahwa mereka baik-baik saja di dunia bawah. Setelah mereka mengalami pengalaman itu, ada kemungkinan mereka akan jatuh atau jauh lebih kuat lagi daripada sebelumnya, ucap dari Sun Er. Jadi di sini terjawab jelas ya bahwa memang tim Verlas yang lainnya itu sudah meninggal dan ada di dunia bawah. Maksudnya dunia bawah di sini itu adalah dunia selain di kehidupan dunia yang dijalani oleh Xiaoyan sekarang. Karena Xiao Yueli itu adalah reinkarnasi Pluto atau ratu dari dunia bawah. Dunia bawahnya bukan termasuk dunia Doki ya, tapi dunia memang bawah tanah gitu ya, atau dunia ya alam lain begitulah. Aku sangat kasihan kepada mereka. Setelah mereka dibangkitkan, mereka harus hidup dengan sangat tenang. Biarkan aku saja yang mengurus sisa misi ini, ucap dari Xiaoyan. Sun Er benar-benar mengerti segalanya sekarang. Dia mengerti semua yang dilakukan oleh Xiaoyan ini sekarang pasti memiliki beban yang sangat berat. Sebagai seorang istri Xiaoyan, tidak peduli dengan apapun yang akan dilakukan Xiaoyan, Sun Er pasti akan mendukungnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengecrok-ngecrok bibir Sun Er. Kakak Xiaoyan, tunggu sebentar. Aku masih ingin mengobrol denganmu. Aku masih merasa kelelahan. Kamu ini kuat sekali ya, ucap dari Sun Er. Tetapi sebelum Sun Er selesai berbicara, bibir Xiaoyan pun kembali nemplok di bibir Sun Er. Entah sudah berapa lama waktu telah berlalu. Saat ini Sun Er sedang berdiri di depan cermin sambil melirik pakaiannya yang ingin ia gunakan. Wajahnya saat ini terlihat berbinar-binar, mungkin karena sudah merasa sangat terpuaskan. Aku percaya bahwa suatu hari nanti keluarga kita akan bisa bersama selamanya, dan hari itu tidak akan lama lagi terjadi, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Sun Er pun lalu mengangguk. Dimanapun kakak Xiaoyan berada, aku pasti akan ada di sana. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemani kakak Xiaoyan, ucap dari Sun Er. Kemudian Sun Er berbalik dan menepuk tubuh Xiaoyan dan memeluk tubuh Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin meleburkan dirinya ke dalam tubuh Xiaoyan lagi dan lagi. Sepertinya mereka tidak pernah kelelahan. Trot,
dan di skripnya ada kata crot. Baiklah kalau begitu, semuanya sudah selesai. Waktunya kita keluar. Kalau tidak, Xiao Yueli pasti benar-benar berpikir bahwa kita sedang membuatkan adik untuknya, ucap dari Xiaoyan. Lalu selama ini mereka ngapain? Sun Er pun tertawa ketika Xiaoyan mengatakan ini. Melihat Xiaoyan dan Sun Er yang baru saja keluar dari kamarnya secara perlahan, Xiao Yueli langsung berdiri dan berjalan mengitari mereka berdua dengan tatapan yang agak aneh. Setelah melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki ibunya Sun Er yang masih tetap sama dan tidak ada perubahan, akhirnya Xiao Yueli pun merasa lega. Untungnya ibuku sekarang tidak hamil lagi ya. Pokoknya aku tidak mau memiliki adik lagi, ucap dari Xiao Yueli. Xiaoyan pun lalu tertawa dan mengusap kepala Xiao Yueli. Setelah itu, Xiaoqi kemudian datang. Atau dia menatap wajah Sun Er yang berseri-seri. Sepertinya Xiaoqi ini merasakan sesuatu yang aneh karena dia tidak diberi jatah. Wah, kakak Sun Er benar-benar terlihat sangat bahagia ya sepertinya. Oh iya, sudahkah kakak Sun Er kelelahan? Ucap dari Xiaoqi. Setelah itu, kedua wanita itu pun hanya tersenyum saja. Oh ya, selagi kita masih belum tiba di tujuan kita, akan lebih baik kita berlatih dulu. Jika terjadi sesuatu, segeralah beritahu aku, ucap dari Xiaoyan yang tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Dan ini hanya terjadi di dunia atau di kisah fiktif saja ya. Kalau misalkan di dunia nyata itu pasti sudah dicakar. Karena itu berperilaku tidak adil. Kemudian ini bukan pengalaman pribadi ya. Maksudnya pastilah begitu seperti itu. Bukan, garis bawahi, bukan pengalaman pribadi. Kemudian dia segera meninggalkan kedua wanita itu. Setelah kembali ke kamarnya, Xiaoyan tidak langsung mengeluarkan kristal sumber gas untuk pelatihannya. Tetapi dia terlebih dulu memasuki menara Zinsen. Karena saat kekuatannya sudah meningkat, dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan skill bertarung yang lebih kuat lagi atau tidak. Xiaoyan langsung datang ke lapisan ruangan pelatihan yang penuh dengan cahaya mengambang yang entah berapa banyak skill itu terkandung di dalamnya. Xiaoyan pun tidak mengetahuinya. Sekarang, skill bertarung terkuat Xiaoyan berada di peringkat teratas dunia. Namun dengan kekuatannya dan efek dari Yaoyan, fondasi sumber gas Xiaoyan pun dapat menembus angka hingga 60 juta. Dengan sumber gas yang begitu agung, kekuatan skill bertarung Xiaoyan juga sedikit meningkat. Dan setidaknya dia harus mendapatkan 2 skill bertarung tingkat tinggi lagi sekarang. Saat melihat sinar cahaya yang melewatinya dengan cepat, Xiaoyan pun tidak buru-buru untuk menangkapnya. Dia lebih memilih menunggu karena akan ada selalu cahaya atau sinar yang lambat. Dan cahaya yang lambat ini itu sudah dapat dipastikan skill bertarung yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Xiaoyan. Saat melihat sinar cahaya yang melintas dengan lambat, Xiaoyan pun lalu melambaikan tangannya dan menangkap cahaya itu. Lalu sebuah gulungan berwarna merah pun menyala bersinar di tangannya. Skill 10.000 alam dewa api, ucap dari Xiaoyan ketika membaca gulungan itu. Namun skill ini tampaknya tidak menunjukkan atau tidak ada peringkatan level skill. Yang berarti bahwa batasan dari skill ini tergantung dari seseorang yang menggunakannya. Dan itu memang kekuatannya tuh tidak dibatasi, tergantung kekuatan dari si penggunanya. Skill bertarung ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Dan masih menjadi pertanyaan dia sendiri apakah dia bisa belajar skill ini atau tidak dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan pun lalu duduk bersila dan kekuatan jiwa Xiaoyan langsung dituangkan ke dalam gulungan skill bertarung itu. Lalu informasi soal skill ini pun mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah waktu berlalu, Xiaoyan perlahan lalu membuka matanya lagi. Skill bertarung ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Dibandingkan dengan skill bertarung sebelumnya, skill ini adalah yang benar-benar sangat berbeda. Skill 10.000 alam dewa api ini bisa memperluas alam api yang digunakan oleh Xiaoyan dan meningkatkan kekuatan diri.
tetapi konsumsi sumber gasnya sangatlah besar. Skill bertarung ini memiliki jangkauan yang lebih luas atau memperluas jangkauan serangan dari lautan api Xiaoyan. Terutama dalam pertempuran kelompok. Kalau misalkan Xiaoyan sedang dalam party atau timnya terus berhadapan dengan banyak atau ribuan pasukan dan bahkan radius serangan mereka itu lebih luas gitu. Dan skill inilah yang paling berguna untuk Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir, tetapi langsung memasuki pintu ruangan pelatihan tempurnya dan mencoba melakukan atau mempraktekkan skill bertarung ini secara langsung untuk bisa memahami makna yang berada di dalamnya. Di pintu ruangan tempur, Xiaoyan berada di depan klon ilusinya. Ini adalah pintu putih alias tingkat terendah di pintu ruangan pertarungan Xiaoyan atau pelatihan Xiaoyan. Gumpalan api Mortal Flame lalu mengembun dan menjadi Lotus Flame yang tergantung di telapak tangan kanan Xiaoyan. Kemudian tangan kiri Xiaoyan mulai mengumpulkan sumber gas di atas telapak tangan kirinya. Lalu dia mengangkat tangannya. Lotus Flame pun lalu menyapu dan berputar di udara. Kecepatan rotasi dari Lotus Flame ini semakin cepat. Xiaoyan lalu menuangkan lebih banyak sumber gas pada nyala api itu. Tentu saja sumber gas di ruangan pertempuran ini hanyalah ilusi saja atau simulasi. Namun itu adalah sumber gas milik Xiaoyan di dalam dunia nyata alias sama saja. Cuman bedanya ilusi dan tidak saja atau virtual dan gak virtual. Buar, Lotus Flame pun lalu meledak. Nyala api itu pun lalu menyebar dan menyelimuti lingkungan sejauh ratusan mil. Dari kejauhan, api hitam dari Immortal Flame ini membentuk dinding seperti penghalang dan menyelimuti sekelilingnya. Xiaoyan segera memahami bahwa jika ada seseorang atau makhluk yang berada di dalam jangkauan domain 10.000 alam dewa api ini, maka Xiaoyan bisa menghisap energi atau sumber gas dari makhluk itu. Kelebihan atau kekuatan spesial dari Immortal Flame ini bisa menyerap sumber gas dari orang yang ditempel atau terkena efek dari Immortal Flame. Sumber gas itu akan langsung tertransfer kepada Xiaoyan. Nah, bayangkan jika radius dari Immortal Flame ini bisa diperluas oleh skill 10.000 alam dewa api. Maka setiap orang dalam ratusan mil yang terkena oleh api Immortal Flame ini, sumber gasnya langsung terhisap dan kembali kepada Xiaoyan. Itu bahkan mungkin menjadi berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya, karena radiusnya malah diperbesar gitu ya, range-nya diperbesar. Jadi pasti lebih banyak orang yang akan terkena dari efek itu ketika Xiaoyan menggunakan Immortal Flame dengan memadukan skill 10.000 alam dewa api ini. Dalam pertempuran jangka panjang, skill ini akan memainkan peranan yang sangat besar. Jika skill ini dibentuk oleh api Immortal Flame, maka efeknya akan menjadi pemulihan diri dengan jangkauan yang sangat luas. Tetapi bagaimana jika menggunakan Baiyan atau Yaoyan, ucap dari Xiaoyan. Kemudian api Baiyan pun segera melayang di telapak tangan Xiaoyan dan mengembun menjadi Lotus Flame lagi. Kemudian Baiyan juga menyelimuti ratusan mil di sekitaran Xiaoyan. Tetapi efek Baiyan ini memang sama seperti Yaobing atau seperti teknik domain Baiyan. Kelebihan Baiyan ini dia bisa menghilangkan kesadaran orang yang terkena oleh efek Yaobing. Nah, jika Xiaoyan menggunakan Baiyan untuk dan menggabungkan skill 10.000 alam dewa api ini, maka radiusnya akan lebih besar hingga ratusan mil. Dan jadi kebayang ya, maka akan lebih banyak orang yang mungkin terkena efeknya atau memperluas efek dari jangkauan Yaobing itu sendiri. Namun jangkauannya begitu besar juga dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam beberapa kasus pertempuran. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun menggunakan nyala api Yaoyan sekarang. Dan efek dari Yaoyan ini benar-benar sangat berbeda, karena kemampuan Yaoyan adalah menyediakan sumber gas yang dibutuhkan untuk bertempur si pemiliknya. Setelah pemikiran Xiaoyan bergerak atau gerakan pikiran Xiaoyan,
dia bisa memberikan peningkatan sumber gas kepada rekan-rekannya dari jangkauan skill ini. Tetapi ini akan mengkonsumsi banyak pil sumber gas dewa milik Xiaoyan. Jadi ini seperti skill area. Jika kalau misalkan Xiaoyan menggunakan skill ini pakai Yaoyan, maka tim Xiaoyan yang ada di sekitaran atau jaraknya ratusan mil itu akan terisi energinya oleh skill ini. Jadi itu sedikit penjelasan dari gua karena kalian bisa ngebayangin sendiri ya. Ini adalah skill baru Xiaoyan yang mungkin sangat unik. Karena skill ini adalah skill area. Areanya recharge, area support gitu ya. Tapi damage, kalau mau ke damage berarti Xiaoyan jangan menggunakan Yaoyan. Mungkin Immortal Flame bisa jadi damage tapi recharge juga gitu ya. Dibandingkan dengan kemampuan dua Heart Flame yang lainnya, Yaoyan mungkin akan lebih efektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Karena Xiaoyan selalu bertempur secara kelompok. Selama Xiaoyan memiliki cukup pil sumber gas dewa, maka efek Yaoyan di skill ini bisa lebih meningkatkan kekuatan seluruh anggota timnya. Skill bertarung seperti ini memang layak ditempatkan dalam peringkat teratas. Makanya skill ini tidak ada batas tingkatannya. Karena skill ini tergantung dari kemampuan orang yang menggunakannya. Ini benar-benar bisa meningkatkan kekuatan Heart Flame ke tingkat yang lebih baru lagi. Ini benar-benar sangat luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Setelah mencoba skill ini, Xiaoyan akhirnya bisa menghela nafas lega. Teknik bertarung semacam ini dapat dikatakan sebagai segel formasi, tetapi ini berbeda dari segel formasi. Jadi Xiaoyan dengan cepat memahaminya. Namun Xiaoyan masih tetap tinggal di ruangan pertempuran ini untuk beberapa waktu yang cukup lama. Karena Xiaoyan memahami skill 10.000 alam dewa api ini tingkatannya berbeda dari tingkatan skill-skill yang lainnya atau lebih tinggi lagi. Dan setelah cukup untuk menguasainya, Xiaoyan pun keluar dari lapisan ruangan pertempuran ini. Ketika Xiaoyan keluar, Zanlao yang sudah lama tidak terlihat pun muncul lagi. Zanlao semakin jarang muncul karena Xiaoyan mungkin tidak lagi membutuhkan bantuan Zanlao ketika dia sudah sampai di level 10 atau lantai 10 ke atas. Dan ada yang menanyakan Zia itu siapa? Zia itu adalah penunggu menara Zinsen dari level 10 ke atas. Makanya kita jarang melihat Zanlao sekarang karena Xiaoyan sudah mencapai tingkatan lebih tinggi lagi dari menara Zinsennya. Wah, kenapa kamu tidak pergi ke lantai 11? Tanya dari Zanlao. Xiaoyan sedikit terkejut karena di lantai 10 ini ada tempat atau di mana pohon dunia itu berada. Dan untuk lantai ke-11, Xiaoyan benar-benar tidak tahu ada apa di dalamnya. Atau di lantai 11 ini sepertinya masih sebuah kejutan untuk Xiaoyan. Lantai ke-11? Tanya dari Xiaoyan sambil terkejut. Mendengar itu, Zanlao pun lalu mengangguk. Kemudian, Xiaoyan dengan cepat datang ke lantai 10. Dia ingin melihat pohon dunia yang terlihat sangat mengejutkan. Mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Dan Xiaoyan juga cukup merasakan penasaran yang ingin pergi ke dunia lain melewati pohon dunia ini. Namun krisis dunia Senki juga sudah semakin dekat. Pergi ke dunia lain mungkin akan dilakukannya nanti saja. Setelah itu Xiaoyan pun menaiki tangganya lagi dan Xiaoyan pun sampai di lantai ke-11. Setiap kali dia memasuki tingkatan yang lebih tinggi dari menara Zinsen, Xiaoyan selalu terkejut. Karena setiap lantai di menara ini benar-benar mengagumkan. Kali ini tetap sama. Xiaoyan masih merasa terkejut. Ruangan di lantai ke-11 ini tidak terlalu besar, tetapi juga sangat misterius. Di lantai ke-11 ini ada total 9 peti mati transparan yang tergantung di dalamnya. Peti mati ini seperti terbuat dari semacam kristal dan ada garis-garis misterius yang diukir di peti mati itu. Xiaoyan lalu melihat ke 9 peti mati yang melayang itu. Meskipun ada 9 peti mati, namun 8 peti mati yang lainnya kosong dan hanya ada 1 peti mati yang berisikan sosok mayat. Ini kan
klon dewa asli, ucap dari Xiaoyan saat melihat peti mati itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.